Anak laki-laki itu setiap kali menangis yang jatuh bukan air mata, melainkan mutiara. Karena hampir tidak sanggup lagi membayar uang sewa rumah, perempuan itu dengan ragu membawa sekotak mutiara ke toko perhiasan untuk dijual. Tapi saat bos toko melihat mutiara itu, wajahnya langsung berubah. Karena dia mencium aura raja laut dari mutiara tersebut. Bos hati-hati bertanya dari mana perempuan itu mendapatkan mutiara ini. Melihat wajahnya yang serius, perempuan itu khawatir anaknya akan dibawa ke laboratorium untuk dijadikan bahan penelitian. Maka dia buru-buru pergi sambil membawa mutiara. Bos segera menahannya, bahkan menawarkan harga $500.000 untuk membeli semua mutiara itu. Perempuan berkata agar dia transfer dulu uangnya baru akan menjawab. Begitu uang ditransfer, dia langsung kabur. Bos pun cepat melaporkan kabar bahwa keturunan manusia duyung sudah ditemukan kepada Raja Laut. Di jalan pulang perempuan itu menabrak seorang pria. Pria itu ternyata Raja Laut yang 6 tahun lalu pernah dia temui secara kebetulan. Malam itu membuatnya hamil. Tapi dia tidak pernah tahu siapa pria itu sebenarnya. Sejak ayahnya bangkrut, dia hanya bisa tinggal di rumah paman. Anaknya karena tubuh khusus keturunan duyung. Setiap kali menangis yang keluar selalu mutiara. Membuat sepupunya menganggapnya monster dan sering memukul serta menghina. Tidak ingin terus hidup begitu, perempuan itu berencana pindah. Dia menjual mutiara yang jatuh dari air mata anaknya. Maka terjadilah kejadian di toko perhiasan tadi. Baru saja lepas dari bos toko, dia ingin membeli makanan enak untuk anaknya. Tiba-tiba dia bertabrakan lagi dengan Raja Laut. Entah hanya perasaan atau tidak, keduanya sama-sama merasa sangat familiar, tapi tetap tidak saling mengenali. Belum sempat mereka bereaksi, anak buah Raja Laut berlari datang, mengatakan sudah menemukan kabar tentang nyonya. Melihat Raja Laut ternyata sudah punya istri, perempuan itu marah dan langsung menginjak kakinya. Namun pria itu tidak sempat menjelaskan, karena dia sudah mencari perempuan itu selama 6 tahun penuh, dan baru hari ini ada kabar. Sementara itu sepupu sedang pamer di media sosial dengan kalung mutiara di lehernya. Dia berharap bisa menemukan pria kaya untuk memeliharanya. Kalung itu sebenarnya dia rebut 3 tahun lalu. Dengan sengaja menabrak perempuan itu dengan mobil lalu merampas mutiaranya. Sejak kecil dimanja ayah, apapun yang dia inginkan pasti akan direbut. Tak lama kemudian asisten Raja Laut menemukan kalung di leher sepupu. Mereka langsung mengira sepupu itu adalah wanita yang dicari Raja Laut selama 6 tahun. Mereka pun membawanya ke sebuah rumah mewah. Melihat bangunan megah itu, sepupu sangat gembira. Dia yakin akhirnya bisa menikah dengan pria kaya. Agar rahasianya tidak terbongkar, dia menyuruh anak itu mengakui Raja Laut sebagai ayahnya mulai hari ini. Tapi saat Raja Laut melihat sepupu dan anak itu, dia merasa ragu. Karena wajah anak itu sama sekali tidak mirip dirinya. Namun ketika melihat mutiara di tangan anak itu, kecurigaannya langsung hilang. Perempuan itu sama sekali tidak tahu kejadian ini. Keesokan harinya dia datang melamar kerja di sebuah perusahaan desain. Tanpa sadar perusahaan itu milik Raja Laut. Karena kemampuannya luar biasa dia berhasil lulus wawancara. Tapi di saat penting sepupu muncul, dia mati-matian menghalangi perempuan itu masuk ke perusahaan. Karena dia tahu identitas aslinya akan terbongkar. Dia bahkan merobek semua desain yang dibawa perempuan itu. Lalu memanggil satpam untuk mengusir mereka. Dalam tarik-menarik itu sisik di lengan anak laki-laki terlihat. Orang-orang langsung panik menyebutnya monster. Mereka bahkan ingin membunuh anak itu. Satpam hendak melemparkan anak itu ke tanah. Untung perempuan itu cepat meraih dan melindunginya. Namun sepupu tidak berhenti. Dia mengangkat tongkat bisbol hendak memukul perempuan itu. Saat itulah Raja Laut muncul tepat pada waktunya.